Dia dengan dingin menyapu pandangannya, berbalik untuk pergi, menghancurkan jalan menuju Realmsea. Di tembok kota, sekelompok orang melihat pengepungan dan serangan raja-raja abadi, melihat proyeksi-proyeksi magis muncul satu demi satu. Mereka semua tercengang, terkejut dalam hati. Inilah Huang. Dia menghadapi raja-raja dengan kekuatannya sendiri lagi. Hal besar macam apa yang telah dia lakukan sekarang? Dia memancing pengejaran beberapa raja abadi, semuanya mengepung dan menyerangnya. Meskipun lorong itu masih belum terbuka, sekelompok orang itu merasa ngeri. Mereka semua sangat menghormati Si Hao. Huang dapat melawan sekelompok raja sendirian. Siapakah raja abadi yang tak tertandingi? Inilah dia. Huang bisa membantai jalannya menuju Realmsea sendirian. Sekelompok ahli mengejarnya, bahkan membawa artefak kuno asal mereka, tidak takut kehilangannya. Itu benar-benar mengumpulkan kekuatan besar, membuat semua orang terguncang. Kerusuhan yang ditimbulkannya terlalu besar. Setelah semua raja menerima laporan, mereka semua tercengang. Apakah Huang akan menentang surga? Dia hanya satu orang, namun dia menantang semua raja di kerajaan asing, berperang melawan mereka, dan menjelajah surga tanpa halangan. Pertarungan hebat terjadi di Realmsea. Semua makhluk mundur, tidak ada yang berani mendekati tempat ini. Lupakan raja-raja dunia asing yang menjadi gila, bahkan ada artefak kuno asal yang melepaskan cahaya. Jadi siapa yang berani mendekat? Ditambah lagi dengan fakta bahwa Huang sudah membantai habis semua orang sampai dia menjadi gila. Itu bahkan lebih mengerikan. Baru saja ada seorang pendekar di Realmsea yang berusaha menghentikannya, ingin membantu dunia asing. Namun pada akhirnya dia menyerang dengan kekuatan penuh dan membunuhnya di sini. Si Hao membantai sampai matanya memerah, membunuh semua yang menghalangi jalannya. Dia seperti binatang buas yang terperangkap. Di saat-saat terakhir ini, semua yang berkomplot melawannya akan menerima pembalasan yang paling kejam. Setelah membantai habis-habisan, Si Hao perlahan menjadi tenang. 6 alam rahasia daunnya bersinar bersamaan, mengeluarkan semua zat misterius yang menyerbu ke dalam tubuhnya. Hal ini membuatnya menggigil dalam hati. Apakah ini materi kegelapan suci? Itu benar-benar mengerikan, hampir membuatnya jatuh ke jurang pembantaian, bahkan membuat tekadnya terguncang. Jika orang lain tahu bahwa dia bisa mengeluarkan kekuatan korosi kegelapan, mereka pasti akan terkejut. Benda ini sangat sulit dihilangkan, menghancurkan entah berapa banyak ahli dari masa lalu hingga sekarang. Sekarang, cara yang paling efektif adalah bertahan, tidak membiarkannya menggerogoti dirinya. Begitu masuk ke dalam tubuh, hanya sedikit yang bisa mengeluarkannya sepenuhnya. Raja-raja dari kerajaan asing mengejar tanpa henti. Mereka semua mulai berpikir hal yang sama, sekarang yakin bahwa Si Hao seperti leluhur pertama kerajaan mereka, tidak mati bahkan setelah disinari oleh cahaya ilahi, mampu berevolusi menjadi seorang raja. Namun, Huang sudah menjadi raja. Apakah ini berarti roh primordialnya masih dapat terlahir kembali? Mereka berharap Si Hao jatuh ke dalam kegelapan. Setelah Si Hao secara bertahap mengusir korosi kegelapan, pikirannya menjadi tenang, melihat ke arah Immortal Domain. Hong! Pada saat ini, terjadi fluktuasi hebat yang meletus. Sekelompok raja membantai jalan mereka, lebih dari 10 raja abadi secara total. Mereka membawa kekuatan tak terbatas, menyerbu dengan penuh pembunuhan. Orang-orang yang memimpin adalah Raja Pan, Raja Abadi Hunyuan dan yang lainnya. Di belakang mereka ada nomor 2 di bawah langit, Taois Emas Abadi dan beberapa yang lainnya. Para Raja Immortal Domain tiba, membantai jalan mereka menuju Realmsea untuk menyambut Si Hao. Jangan mendekati peti itu, kembalilah ke Immortal Domain. Si Hao mengirimkan suara. Dia bisa menahan korosi jenis ini, tetapi yang lain mungkin tidak bisa. Benda itu terlalu mengerikan, bahkan raja yang tidak pernah mati pun harus menjauh. Ketika dia dengan cepat mengirimkan suara, ini sudah cukup untuk menjelaskan banyak hal. Artefak kuno asal. Pan King dan yang lainnya menghirup udara dingin. Pada akhirnya, Si Hao berada di barisan paling belakang. Seluruh kelompok mereka membantai jalan kembali ke Immortal Domain. Si Hao adalah orang terakhir yang memasuki kota. Raja-raja Domain Abadi. Shutuo meraung, membawa hawa membunuh yang dingin dan menggigit. Dia menatap raja-raja di kota itu, penuh dengan keengganan. Dia terutama ingin membuat Si Hao tetap tinggal, tetapi dia tahu bahwa kali ini adalah kegagalan. Kundi menonton dengan dingin, tidak mengatakan apapun. Di tembok kota, orang-orang terkejut. Mereka mengenali Kundi,
Sebenarnya orang inilah yang muncul, secara pribadi memimpin serangan terhadap Xi Hao. Ini benar-benar masalah yang sangat mengerikan. Semuanya, silakan mundur. Jangan percaya bahwa hanya karena kalian membawa artefak kuno asal, kalian dapat melakukan apapun yang kalian inginkan. Raja-raja dari domain abadi telah lama mempersiapkan formasi besar pemusnahan dunia, kata Raja Pan. Pada akhirnya, semua raja di kerajaan asing mengundurkan diri. Siapa yang menghalangi jalan, tidak mengizinkan domain abadi membuka gerbang mereka? Setelah Xi Hao kembali, hal pertama yang dia lakukan adalah mulai menginterogasi orang-orang. Ekspresinya dingin, ingin segera mengungkap akar permasalahan ini. Senior tua yang diundang Taixi dan Yuan Chu itu telah kembali 2 tahun lalu, kata Pan Qing kepadanya. Apakah dia bosan hidup? Itulah hal pertama yang diucapkan Xi Hao. Sekarang, dia sudah membantai reputasi yang gemilang. Meskipun dia adalah seorang raja abadi yang bangkit kemudian, dia tetap tidak kalah dengan siapapun, sampai-sampai dia bisa dikatakan mendominasi dunia, setelah menyapu bersih semua musuh yang menghalangi jalannya. Sekarang, ternyata ada seseorang yang berkomplot melawan dia, menginginkan dia mati, menginginkan dia dibunuh oleh para ahli dari pihak asing di Realmsi. Hal ini benar-benar membuatnya terkejut dan kesal. Dia membantai habis-habisan, namun Immortal Domain justru memiliki orang-orang yang melakukan hal semacam ini, membantu musuh mengalahkannya. Benar, aku bukan orang dari Immortal Domain, hanya tamu. Dunia ini bukan milikku, apa yang bisa dibicarakan oleh orang-orang kita di sana? Xi Hao berkata seperti ini, suaranya berubah dingin, matanya memancarkan niat membunuh yang tak berujung. Ekspresinya langsung menjadi dalam. Beberapa raja langsung merasa khawatir. Melihat penampilan Huang, mereka semua menunjukkan ekspresi khawatir. Dia bahkan mengucapkan kata-kata seperti ini, jadi apakah ini berarti dia akan memberontak terhadap Immortal Domain? Ini benar-benar hal yang mengerikan. Kultivasi macam apa yang dimiliki Huang? Jika dia meninggalkan Immortal Domain, maka kerugiannya akan terlalu besar. Terlebih lagi, jika dia menimbulkan kekacauan besar, Immortal Domain akan menderita kerusakan yang lebih besar. Teman Dao, tolong redam amarahmu. Seseorang menguatkan diri dan berkata demikian, menasihati Xi Hao. Bahkan Raja Pan dan Raja Hunyuan pun menghampirinya, berdiskusi dengannya secara pribadi, memberitahunya bahwa ia tidak boleh bertindak gegabah dalam keadaan marah, bahwa domain abadi akan memberinya penjelasan. Teman Dao, saat kami menerima berita, kami segera keluar dari Immortal Domain untuk menyambutmu. Tolong jangan menyimpan dendam apapun, kata seseorang. Aku hanya bertanya satu hal, di mana benda tua itu? Xi Hao mengucapkan terima kasih kepada raja-raja ini, tetapi benda tua itu masih membuatnya merasakan niat membunuh yang kuat. Teman Dao, tolong redam amarahmu. Banyak raja berdiri, memintanya untuk tidak bertindak gegabah. Orang-orang ini datang untuk menyelamatkannya, jadi Xi Hao tidak bisa bertindak tanpa memberi mereka muka. Aku akan menunggunya datang menemuiku. Setelah Xi Hao mengatakan ini, dia pergi, membawa serta orang-orang istana kekaisaran bersamanya. Dao saudara, teriak orang-orang di belakangnya. Terima kasih banyak atas bantuan teman-teman Dao, aku akan mengobati luka-lukaku. Di masa depan, aku akan mengucapkan terima kasih dengan baik kepada semua orang. Xi Hao menangkupkan tinjunya. Semua orang merasa malu. Mereka mengatakan akan keluar untuk membimbingnya kembali dari Realmsi, tetapi mereka tidak banyak membantu. Huang terlalu mendominasi, membantai jalannya sendiri melalui Realmsi. Yang mereka lakukan hanyalah membuka jalan kembali ke Immortal Domain. Setelah kembali, Xi Hao dengan hati-hati mengamati situasinya. Nomor 2 di bawah langit dan Taois emas abadi Ekliptika sangat marah. Xi Hao sebenarnya terkunci di luar kota, tidak dapat masuk meskipun dikejar dari belakang. Pada saat yang sama, mereka berbicara tentang hal lain yang membuat Xi Hao marah. Orang tua yang katanya tua itu, setelah kembali, langsung mengirim pasukan hukuman, mengancam istana kekaisaran. Sikap mereka sangat mendominasi. Kalau saja nomor 2 di bawah langit dan Taois emas abadi Ekliptika tidak ada di sini, istana kekaisaran pasti benar-benar dalam bahaya. Pada saat yang sama, Raja Pan segera bergegas, dan Guru Amen juga terkejut, mengambil tindakan untuk melindungi tempat ini. Apakah orang tua itu benar-benar menakutkan? Xi Hao terharu. Dia adalah seorang raksasa, seseorang yang dulunya memiliki reputasi gemilang di Immortal Domain, disegani oleh semua pihak. Dia sangat kuat.
Nomor 2 di bawah langit memperingatkan dengan serius. Kalau tidak, Raja Abadi biasa tidak akan bisa langsung memengaruhi keinginan para jenderal abadi yang menjaga lorong-lorong itu. Alasan utamanya adalah karena reputasinya di masa lalu terlalu hebat. Kamu terluka? Tanya Raja Tau yang abadi. Kakek burung dan tetua koin sama-sama khawatir. Kekuatan Si Hao di laut alam dapat dilihat oleh semua orang. Namun, setiap kali seorang Raja Abadi yang mulia terluka, ini juga akan menjadi masalah yang sangat serius. Si Hao mengangguk dan berkata, artefak kuno origin cukup tangguh, aku perlu menyendiri untuk beberapa waktu guna menyembuhkan luka-lukaku. Istana Kekaisaran sangat sepi, tidak menunjukkan aktivitas apapun. Di dunia luar, semua orang menduga bahwa Huang mungkin benar-benar menderita cedera serius yang tak terbayangkan. Kalau tidak, dengan sifatnya, mengapa dia tetap diam saja? Di dalam gua batu, Si Hao sedang memulihkan diri, luka-lukanya tidak palsu, tetapi kondisinya jelas tidak seserius yang dipikirkan dunia luar. Alasan utamanya adalah untuk mencerna semua yang dialaminya. Artefak kuno origin meninggalkan kesan yang terlalu dalam padanya. Itu bisa benar-benar mengancamnya. Menurut pendapat Si Hao, ini adalah salah satu artefak pembunuh terhebat, terlalu berbahaya. Begitu peti itu terbuka sepenuhnya, apa yang akan terjadi? Ia mulai berpikir dalam hati. Dia tidak tahu apakah alam asing itu menemukan artefak kuno itu retak. Ketika dia pergi, menjauh dari tempat itu, tidak lagi bersentuhan dengannya. Retakan di dada itu pun berangsur-angsur menghilang. Luka Si Hao sudah lama pulih. Dia mulai memeriksa benda-benda di tubuhnya. Benda mana sebenarnya yang bisa mengaktifkan artefak kuno asal itu? Dia memang memiliki beberapa benda istimewa pada dirinya. Semuanya unik, misalnya, inti pedang abadi, batu hitam dan kehitaman yang dibawanya kembali dari gua manusia emas abadi 7 warna, potongan tulang putih murni yang merekam catatan primordial sejati. Selain itu, ada api yang menyertai peti mati 3 dunia, saat ini di dalam tubuhnya. Pada tingkat Raja Abadi, dia sudah bisa mengetahui di mana letak sifat mengerikan api ini. Itu mengukir berbagai dao dunia. Yang mana tepatnya? Ada pula peti kayu busuk itu. Di masa lalu, tidak ada cara untuk menyimpan peti kayu busuk itu ke dalam artefak sihir spasial. Namun, setelah Si Hao menjadi Raja Abadi, masalah ini berangsur-angsur terpecahkan. Tentu saja, ini juga sesuatu yang hanya bisa dia lakukan setelah dia menjadi Raja Raksasa Abadi. Saat pertama kali memasuki level Raja Abadi, dia masih belum bisa membawa peti kayu busuk itu padanya, dia hanya bisa menahannya. Si Hao meneliti selama setengah hari, tetapi masih belum dapat menemukan benda apa yang dapat membuka artefak kuno origin. Benih yang berubah menjadi kunci, katanya pelan. Tiba-tiba, tubuh Si Hao bergetar, matanya bersinar terang. Dia memikirkan kemungkinan lain. Dia selalu mencari objek eksternal, mengabaikan dirinya sendiri. Saya menggunakan tubuh sebagai benih, ini. Ketika dia memikirkan kemungkinan ini, bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Dia segera menggelengkan kepalanya. Benih itu sudah ada sejak zaman yang tak terhitung lamanya. Dia menggunakan tubuh sebagai benih, hanya berhasil di era ini, jadi seharusnya tidak seperti ini. Bagaimanapun, dia tahu bahwa dia mungkin bisa membuka peti itu dan mengungkap rahasia utama artefak kuno origin. Si Hao menyimpan benda-benda ini dengan hati-hati, menyimpannya dengan benar. Cepat atau lambat, benda-benda ini akan menunjukkan kegunaannya. Kemudian, Si Hao mengambil Raja Abadi yang baru saja dibunuhnya dari kolam, dan memeriksanya dengan cermat. Itu karena dia sebelumnya melemparkan roh primordial individu ini ke arah artefak kuno origin, membuatnya segera mengeluarkan teriakan menyedihkan, mengalami transformasi abnormal. Setelah kelelahan terus-menerus, roh primordial akan hancur? Si Hao menunjukkan ekspresi terkejut. Artefak kuno asal itu mengerikan seperti yang diharapkan, kekuatan membunuhnya mencengangkan. Beberapa tahun kemudian, Si Hao keluar dari pengasingannya. Setelah mengunjungi semua orang, ia mengundang semut bertanduk surgawi ke sebuah ruangan rahasia, yang menyingkapkan roh primordial He Wushuang. Ah! Mata semut bertanduk surgawi langsung memerah, tetesan besar air mata darah mengalir keluar. Dia teringat pada kakak-kakaknya. Dia tidak akan pernah bisa melihat orang-orang yang dicintainya itu lagi. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskannya. Ketika dia melihat musuhnya di sini, dia ingin menjadi gila. Aku ingin membunuhnya secara pribadi,
Aku akan membunuhnya secara pribadi. Semut bertanduk surgawi meraung. Banyak orang mendengar suara semut bertanduk surgawi yang seperti iblis. Ia ingin menjadi gila, rambut tubuh manusianya berhamburan kemana-mana, lalu ia berubah menjadi bentuk aslinya. Setelah hari itu, semut bertanduk surgawi menghilang. Hanya tokoh-tokoh tingkat tinggi yang tahu bahwa dia menjadi gila, memasuki kondisi kultivasi yang gila. Akhirnya, dia memasuki tanah ganas yang luas milik klan semut bertanduk surgawi. Itu adalah tanah leluhur mereka berasal dari Immortal Domain. Namun, setelah klan ini dimusnahkan, tempat itu tenggelam, mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya. Semut bertanduk surgawi menerima rangsangan. He Wushuang berada di alam raja abadi. Jika bukan karena Si Hao, dia tidak akan mampu membunuh musuh ini sama sekali. Ia ingin bangkit, ingin menyendiri. Ia memasuki tanah leluhur klannya tanpa mempedulikan bahaya, dan mengasah dirinya di sana. Dia meminta Si Hao untuk menyegel roh primordial He Wushuang sehingga dia bisa menyelesaikan masalahnya nanti. Si Hao mengangguk. Ini yang terbaik. Mungkin dengan membangkitkan semangat juang semut bertanduk surgawi yang tak ada habisnya, dia benar-benar dapat menggunakan ini untuk menerobos dan menjadi seorang raja. Si Hao menantikan hari itu. Orang tua itu tidak datang? Si Hao bertanya pada kakek burung dan tetua koin. Tidak. Namun, ada seorang raja abadi yang memiliki hubungan baik dengannya yang datang untuk memeriksa kondisimu. Kata nomor 2 di bawah langit. Benda tua ini. Mata Si Hao dipenuhi dengan niat membunuh yang lebih besar. Pihak lain benar-benar ingin mengambil tindakan terhadapnya? Sebagai Raja Abadi, begitu seseorang marah, mungkin akan ada banyak kejadian tidak biasa yang muncul. Hari itu, di wilayah ini, angin dan awan bergejolak. Awan merah darah menutupi langit. Si Hao menyerang. Suaranya bagaikan guntur, sangat dahsyat, mengejutkan semua orang. Dia mengambil tindakan, mengambil inisiatif untuk membantai seluruh wilayah. Ada Raja Abadi yang mencoba menasihatinya agar tidak melakukannya, tetapi mereka semua dipaksa mundur oleh niat membunuhnya. Ini tanpa diragukan lagi akan menjadi pertarungan hebat di puncaknya. Harus dikatakan bahwa senior tua ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Kekuatan sihirnya tak terbatas, benar-benar raksasa. Ketika dia bertarung melawan Si Hao, pertempuran mencapai lebih dari 1000 kali. Generasi muda, apakah kalian mencoba memberontak terhadap domain abadi? Lu Gu memarahi dengan marah. Ia kini merasa menyesal. Kekuatan anak muda ini melampaui imajinasinya, bahkan lebih hebat dari para legenda. Hal ini tidak dapat dimengerti olehnya. Dia hanyalah seseorang yang bangkit kemudian, jadi bagaimana dia bisa sekuat ini, membuat bahkan raksasa seperti dia merasa tertekan, tidak mampu bertahan? Usia Lu Gu sangat mengejutkan, ia telah berkultivasi dalam waktu yang sangat lama. Jenius macam apa yang belum pernah ia lihat sebelumnya? Namun, ini adalah pertama kalinya ia bertemu dengan seseorang seperti Huang. Bahkan orang sepertimu bisa mewakili domain abadi? Kalau saja kau bisa, bahkan jika aku menentang domain abadi, lalu kenapa? Teriak Si Hao. Hanya dia sendiri yang berani mengucapkan kata-kata ini. Tidak ada raja abadi lain yang berani. Pertarungan hebat berakhir. Si Hao dengan tangan kosong mencabik-cabik senior tua ini, melemparkan roh primordialnya ke dalam kolam hukumnya. Bukannya dia tidak bisa membunuh orang ini, tetapi dia menemukan bahwa meninggalkan roh-roh purba itu memiliki efek yang hebat. Misalnya, mereka dapat menghancurkan alam asing, gerbang kota Immortal Domain, dan hal-hal lainnya. Jika orang lain tahu untuk apa dia menyimpan roh-roh purba ini, mereka pasti akan tercengang, tidak dapat berkata apa-apa. Ini benar-benar pemborosan yang luar biasa. Jika orang lain dapat menjebak roh primordial Raja Abadi, mereka pasti akan mencoba meneliti buah dao mereka dan merebutnya sendiri. Namun, Si Hao menggunakan tubuhnya sebagai benih, tidak menggunakan apapun dari luar. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi sekuat sekarang. Dia berjalan di jalannya sendiri. Saat ini, dia tidak membutuhkan hal-hal ini. Dia berpikir dalam hati, bertanya-tanya apakah dia dapat menggunakan roh-roh primordial Raja Abadi ini untuk memperkuat beberapa jenderal suci Istana Kekaisaran. Lu Gu tertebas, kejadian ini memicu gelombang dahsyat. Bumi besar Immortal Domain berguncang, semua klan tak mampu menahan keterkejutan mereka. Ini sungguh menggemparkan. Seorang raksasa dibantai oleh Huang begitu saja, reputasinya menggemparkan semua klan.
Ada pula yang datang memohon agar Si Hao melepaskan roh primordial Lugu, mengatakan bahwa ini adalah makhluk kuat dari domain abadi, bahwa ia dibutuhkan untuk menjaga tanah ini di masa mendatang. Si Hao dengan tegas menolak. Dia bisa saja meninggalkan Lugu, tetapi dengan begitu dia akan meninggalkan Immortal Domain. Setelah pertempuran ini, Si Hao membangun posisinya sendiri yang kuat. Sebelumnya, ketika dia membunuh Ao Cheng, Tai Si dan yang lainnya, kekuatan ilahinya sudah mulia, tidak ada yang berani membuatnya marah. Namun, dia masih terlalu muda. Beberapa monster tua yang kembali dari Realm Sea tidak terlalu menghormatinya, mencoba menekannya dengan usia mereka. Setelah mengalami pertempuran ini, statusnya di antara para raja raksasa abadi kembali naik, tidak ada yang berani melawannya. Semua klan langsung merasa hormat. Ditambah lagi dengan fakta bahwa dia membantai orang-orang hingga masuk ke dunia asing lebih dari sekali, bahkan mengalahkan Kundi, hal ini tentu saja mendongkrak reputasinya ke puncak. Tahun-tahun berlalu dengan cepat. 200.000 tahun berlalu begitu saja. Selama 200.000 tahun ini, kekacauan meletus di laut alam berkali-kali. Ada makhluk-makhluk kuat yang naik ke pantai, membantai jalan mereka menuju domain abadi, menyerbu ke alam asing, situasinya berbahaya. Selama periode ini, Si Hao secara pribadi berpartisipasi dalam banyak pertempuran besar. Selama masa yang paling serius, ia secara pribadi membunuh seorang raksasa dari Realm Sea. 600.000 tahun berlalu. Situasinya serius, suatu kali, dia bahkan membunuh 6 raja abadi dalam satu pertempuran, banyak alam semesta hancur. Setiap kegelapan dan kekacauan besar lebih mengerikan dari sebelumnya. Satu-satunya hal yang beruntung adalah Huang bangkit, kultivasinya menjadi semakin kuat. Ada saat ketika dia benar-benar mengamuk, seluruh tubuhnya berlumuran darah, membantai 2 raksasa dari Realm Sea. Setelah itu, dia bahkan menyerbu ke Realm Sea, melepaskan pembantaian besar lainnya. Ini adalah zaman dengan hujan darah yang berterbangan di mana-mana, dan juga dimulainya zaman kesengsaraan Raja Abadi. Para ahli dunia terus-menerus jatuh. Si Hao dengan tajam menemukan bahwa ada ahli yang menyerap jejak Raja Abadi yang telah meninggal, memperoleh buah dao mereka. Demi menjadi seorang kaisar, semakin banyak tragedi yang terjadi di dunia ini. 700.000 tahun berlalu. Akhirnya, tibalah masa damai, pertempuran pun semakin berkurang. Namun, semua orang tahu bahwa ini adalah masa tenang sebelum badai. Si Hao menggunakan 100.000 tahun ini untuk berkultivasi dalam pengasingan dan memoles dirinya. Dia benar-benar ingin menembus level raja dan menjadi kaisar. Selama masa tenang ini, Si Hao mulai berpikir, ingin tahu di mana Dewa Willow berada saat ini. Dia mengirim orang untuk mencari jejak yang ditinggalkan Dewa Willow. Pada akhirnya, Si Hao bergerak. Bahkan seseorang sekuat dia juga harus membayar harganya untuk mendapatkan beberapa jejak Dewa Willow. Huang pergi ke laut kerajaan. Setiap gerakan Si Hao menggugah hati banyak orang. Dia terlalu kuat. Bahkan jika dia tidak melakukan tindakan apapun, para Raja Abadi tetap harus waspada terhadapnya, harus waspada. Adapun di luar negeri, setelah menerima laporan, mereka juga memperhatikan dengan saksama. Namun, kali ini, tidak ada seorang pun yang masuk ke Realm Sea untuk menghentikannya. Itu karena dalam ratusan ribu tahun terakhir ini, dia telah membantai reputasi yang mengguncang dunia, tidak banyak orang yang mau memprovokasi dia. Sepanjang perjalanan, dia membunuh beberapa musuh. Beberapa makhluk yang ingin menyerang Immortal Domain dihentikan dan dibunuh olehnya. Si Hao pergi selama 20.000 tahun begitu saja, dan akhirnya dia sampai di sebuah pulau. Formasi transportasi. Ini sungguh tidak terduga. Di Realm Sea, seseorang tidak dapat mengatur formasi apapun. Keberuntungan alami semacam ini hanya dapat terjadi di pulau-pulau khusus. Biasanya, semuanya akan terhapus. Ini adalah formasi yang dapat menyelamatkan seorang Raja Abadi selama beberapa ratus ribu tahun. Jika tidak, terbang seperti itu akan memakan waktu entah berapa tahun sebelum mereka mencapai kedalaman alam laut. Cahaya formasi berputar-putar. Si Hao melanjutkan. Ketika dia muncul lagi, dia masih berada di sebuah pulau di kedalaman laut alam. Tempat ini mengalir dengan cemerlang, membawa semua jenis aura ilahi dan juga aura jahat, sungguh aneh. Si Hao terkejut. Pulau itu sangat besar dan juga sangat luas. Di luar pulau, ombak bergulung-gulung, segalanya kabur, tak terlihat ujungnya. Di pulau itu ada pohon willow, besarnya tak tertandingi. Pohon itu menjulang tinggi hingga ke awan,
dan cabang-cabangnya yang tak terhitung jumlahnya, membawa kekuatan hukum dan ketertiban Dao. Dewa Willow. Sei Hao berteriak. Ia bergegas maju, tetapi berhenti lagi saat sudah dekat. Itu karena seluruh pohon willow berwarna hitam pekat seperti tinta, memancarkan cahaya gelap. Daun, cabang, dan lainnya semuanya tampak diukir dari batu giok hitam. Cahaya gelap berputar-putar, auranya menakutkan. Itu pohon willow yang gelap. Dewa Willow jatuh ke dalam kegelapan? Hati Si Hao langsung hancur. Pohon willow ini tetap sangat tenang, seolah-olah telah disegel, tetapi juga seolah-olah sedang tidur. Pohon itu sebenarnya tidak hidup kembali. Pikiran Si Hao mencelos. Ada banyak hal yang ingin dia katakan, tetapi tidak ada kata yang keluar. Diam-diam dia mendekat. Tiba-tiba, ekspresinya menjadi kaku. Dia melihat sebuah prasasti, di atasnya terdapat tulisan tulang yang jelas yang mencatat beberapa hal. Ini sebenarnya ditinggalkan oleh Dewa Willow. Meninggalkan tubuh, melangkah ke dalam kegelapan, melintasi antara hidup dan mati. Si Hao terguncang. Dia membaca semuanya dengan saksama, takut kehilangan satu kata pun. Dia menatap prasasti-prasasti ini, memahami beberapa kebenaran yang mengejutkan. Dewa Willow meninggalkan tubuhnya, ingin menggunakan roh primordialnya untuk memasuki kegelapan dan tiba di batas tanah itu. Ia membantai jalannya begitu saja. Pada saat yang sama, ada beberapa rekaman lainnya. Dewa Willow mengalami lebih dari satu kali kelahiran kembali, sebelumnya meninggalkan beberapa sisa-sisa tubuh ajaib di berbagai negeri, seperti tubuh pohon hitam di depannya ini. Sebelum pergi, Willow Deity mengaktifkan semua akumulasi beberapa kehidupan. Semua kekuatan kelahiran kembali diaktifkan, terkonsentrasi ke dalam satu tubuh, kekuatannya menerobos ke dalam wilayah yang menakutkan. Ia mengingat masa lalu, memahami berbagai hal yang terjadi sebelum kelahirannya kembali. Akhirnya, ia dengan hati-hati menyimpulkan, dan menemukan bahwa untuk menyeberangi laut alam dan mencapai pantai seberang, waktu yang dibutuhkan terlalu besar. Pada akhirnya, ia memilih jalan yang tak terbayangkan oleh orang lain, yaitu mengambil inisiatif untuk dikikis oleh kegelapan, meninggalkan tubuhnya, dan membiarkannya menghasilkan roh primordial baru. Sementara itu, roh primordialnya yang sejati memasuki penjara kegelapan, memilih untuk menerobos dari sana, membantai jalan menuju tujuan akhir,